Kisah nyata mengerikan dari internet kali ini bakalan creepy banget karena sempat menggemparkan internet dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Jadi pada tahun 2004 ada seorang mahasiswi yang bernama Maura Murray yang tinggal di Hampshire, Amerika Serikat. Pada tahun itu Maura Murray berusia 21 tahun. Menurut info yang gue dapat dari situs masslife.com, Maura Murray adalah salah satu mahasiswi yang berkuliah di University of Massachusetts, Amerika Serikat. Menurut kesaksian teman-temannya, Murray bisa dibilang digambarkan sebagai mahasiswi yang aktif berolahraga, yang sangat ramah, yang rajin banget belajar, dan selalu masuk kelas. Lalu juga dia mendapatkan nilai bagus pas lagi tes ujian. Sampai pada tanggal 9 Februari tahun 2004, Murray mengalami kejadian yang sangat aneh. Pada hari yang sama, pas malam harinya, orang tua Murray mendengar ada suara ketokan dari depan pintu rumahnya. Pas mereka buka, ternyata di depan pintu rumahnya ada seorang polisi gitu. Polisi ini bilang, "Misi pak, apakah benar ini mobilnya bapak?" Bapaknya Murray ini bilang, "Yes, ini mobil saya." Bapaknya melihat mobil itu lebih detail lagi dan dia notice kalau mobilnya ini kayak habis tabrakan. Bapaknya Murray ini ingat kalau mobilnya ini sedang dipakai sama anaknya, sama si Murray. Bapaknya Murray lalu bertanya ke polisi, "Anak gue di mana? Apakah dia baik-baik saja?" Si polisinya ini balik nanya, "Loh, saya tidak tahu pak. Di sini saya kira mobilnya bapak kecurian." Singkat cerita, pihak kepolisian dan keluarganya Murray berkesimpulan beberapa saat setelah Murray kecelakaan, Murray menghilang secara misterius. Polisi pun menginvestigasi kasus Murray yang hilang ini dan semakin digali kasusnya, semakin banyak keanehan yang muncul. Keanehan pertama adalah menurut kesaksian teman-temannya Murray, pada saat sekitar bulan Desember tahun 2003 dan Januari tahun 2004, Murray terlihat murung. Kebetulan saat itu adalah masuknya tahun ajaran baru. Para mahasiswa dan mahasiswi masuk lagi nih setelah liburan semester. Biasanya kan ya setelah libur semester, mahasiswa-mahasiswi itu semangat banget tuh kuliah. Semangat lagi tuh untuk ketemu temen lagi. Pokoknya excited banget lah. Murray diketahui pada bulan ini terlihat murung, sering bengong, dan tatapannya kosong. Beberapa teman Murray yang melihat Murray dengan kondisi seperti ini, nyamperin dong. Pas ditanya, Murray ini kayak, "Oh, gue gak apa-apa, gue baik-baik aja kok." Setelah ngobrol sebentar ya, Murray ini langsung mencari alasan untuk pergi. Nantinya teman-teman Murray ini kayak menemukan Murray lagi kayak di pojokan kampus, meringkuk gitu sambil kelihatan nangis. Keanehan kedua adalah 2 hari sebelum mobilnya Murray ditemukan kecelakaan, Murray sempat mengosongkan ATM-nya dan menarik tunai uang sekitaran $280 atau sekitaran 3 jutaan. Murray lalu menghabiskan duitnya semuanya untuk membeli minuman beralkohol. Keanehan yang ketiga adalah pas pagi hari, pas tanggal 9 Februari tahun 2004 ini, Murray sempat mengirimkan email ke dosennya gitu meminta izin libur karena ada saudaranya yang meninggal. Padahal ya pada hari itu tidak ada saudaranya Murray yang menghilang. Intinya mah Murray pada saat itu berbohong kepada dosennya. Setelah itu Murray pamit kepada orang tuanya ya seperti biasa ya membawa mobil keluarganya dengan alasan untuk kuliah. Pada kenyataannya Murray membawa mobilnya ini untuk pergi ke suatu tempat yang melewati Jalan 112. Bagi yang belum tahu, Jalan 112 di Amerika Serikat itu adalah semacam jalan raya yang besar sepanjang 87 km di negara bagian New Hampshire. Pas di jalan tol tersebut, Murray entah kenapa kehilangan kendali dan menabrak tiang lampu dan pembatas jalan. Nggak ada yang tahu nih, Murray pada saat itu mau kemana, tujuannya apa, dan alasan kenapa dia berbohong itu apa. Keanehan yang keempat adalah beberapa saat setelah Murray kecelakaan. Jadi Murray diduga menabrak tiang lampu itu pada tanggal 9 Februari tahun 2004 jam 7 malam. Sekitar jam 7.30 malam, ada warga yang tinggal di sekitaran Murray kecelakaan ini melaporkan polisi. Lalu sekitar jam 7.45 malam, polisi datang dan memeriksa mobilnya Murray. Polisi mengira Murray ini masih di dalam mobil, tidak sadarkan diri. Pas polisi melihat, polisi merasa aneh. Kok mobilnya kosong? Kok mobilnya tidak ada supirnya? Polisi di sini berpikiran,
oh mungkin si pengemudi, ini si Murai ini sudah keluar begitu kecelakaan, ya sudah mengamankan dirinya sendiri. Cuman kalau diperhatikan lebih detail lagi, tidak ada nih tanda-tanda Murai keluar dari mobil. Polisi bersaksi bahwa seakan-akan Murai ini tiba-tiba menghilang secara misterius ketika sedang mengendarai mobil. Karena Murai tiba-tiba menghilang, mobilnya ini otomatis tidak terkendali dan menabrak tiang listrik. Di dalam mobilnya Murai, polisi masih menemukan tuh dompet dan juga kartu identitasnya Murai. Perhiasan dan juga uang tunainya juga masih ada. Selain itu juga ditemukan beberapa botol minuman beralkohol yang sudah kosong. Lalu Murai pada tanggal 10 Februari tahun 2004 resmi dinyatakan menghilang secara misterius. Nah, banyak banget nih spekulasi yang muncul dari kasusnya Murai ini. Ada yang berpendapat bahwa Murai bermasalah dengan orang yang salah sehingga dia merasa sedih gitu dan ujung-ujungnya kabur entah kemana. Ada juga yang berpendapat kalau Murai ini mabok-mabokan ketika mengendarai mobil dan pada akhirnya menabrak tiang lampu. Ada juga yang berpendapat bahwa Murai ini diculik tuh sama alien ketika sedang mengendarai mobilnya. Ada juga nih yang berpendapat kalau yang menculik Murai ini bukanlah alien, melainkan seseorang. Nah, pendapat yang pertama dan keempat ini yang sebenarnya lebih masuk akal karena setelah 8 tahun kemudian, setelah 8 tahun Murai menghilang, muncul keanehan yang kelima. Jadi pada tahun 2012 muncul sebuah video yang berjudul Happy Anniversary 112 Dirtbag. Di dalam video yang bisa terbilang creepy ini ada seorang bapak-bapak gitu yang sedang melihat ke arah kamera dan ketawa-tawa. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat di dalam video ini ada bapak-bapak berkacamata gitu tertawa ke arah kamera. Si bapak-bapak ini kayak sedang berada di dalam basement karena di sebelah kanannya ada semacam tembok batu bata. Kalau lo perhatikan lebih detail lagi ya, si bapak-bapak ini kayak sedang berhadapan dengan monitor karena kalau lo lihat di kacamatanya ada semacam pantulan cahaya yang menurut gua ini adalah pantulan cahaya monitor. Yang menurut gue menjadi sangat-sangat aneh adalah konteks dari video ini. Judul dari video ini kan tertulis Happy Anniversary 112 Dirtbag. Nah, video originalnya ini diupload pada tanggal 10 Februari tahun 2012. Persis 8 tahun setelah Murai resmi dinyatakan menghilang. Angka 112 yang tertulis di judulnya somehow sama juga dengan jalan tempat di mana Murai ini menghilang. Tulisan Dirtbag yang ada di judulnya ini bisa diartikan juga dengan istilah ya tentang seorang anak yang diculik, yang diambil paksa oleh orang asing. Nah, dari sini muncul semacam dugaan yang sangat-sangat kuat. Bisa jadi bapak-bapak ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Murai. Karena dia berhasil nih menculik Murai dan selama 8 tahun terakhir dia tidak tertangkap, bapak-bapak ini akhirnya ngebuat semacam video menertawakan keluarganya Murai, polisi, dan juga publik. Dia pun memberikan judul videonya Happy Anniversary 112 Dirtbag dan mempublis persis di hari di mana Murai resmi dilaporkan menghilang. Informasi yang gue dapat, ini nih yang menarik ya. Bapak-bapak ini diduga keras diyakini bernama Alden Olson. Alden Olson pada tahun 2012 adalah seorang bapak-bapak yang juga seorang YouTuber yang suka mengupload video yang terkesan random. Nah, netizen itu mengaitkan Alden Olson dengan video bapak-bapak ketawa karena mereka mempunyai satu kesamaan. Tembok batu bata. Kalau lo perhatikan lebih detail lagi ya, di sebelah kanan ini adalah bapak-bapak ketawa dan ini ada semacam tembok batu batanya. Di beberapa cuplikan videonya Alden Olson ada juga tuh tembok batu batanya. Di sini bisa kelihatan jelas kalau Alden Olson lagi bermain piano gitu dan di sebelah kiri foto ada tembok batu bata.
Yang lebih ngerinya lagi adalah videonya Alden Olson ini emang terkesan random. Tapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, konteks dari videonya adalah selalu mengarah ke kasus orang-orang yang menghilang secara misterius. Gua nggak bisa menemukan video original atau channel YouTube-nya karena entah alasan apa ya, YouTube kayak men-take down channelnya Alden Olson. Walaupun begitu, besar sekali dugaan bahwa Alden Olson ini terlibat dengan kasus orang yang menghilang secara misterius. Yang paling mengerikannya lagi adalah walaupun pihak berwajib sudah memburu Alden Olson, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Alden Olson. Kisah nyata mengerikan dari internet kali ini bakalan ngebuat lo merinding karena gue yakin setidaknya lo pernah mengalami kejadian yang mungkin mirip seperti ini. Jadi kali ini ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di Pittsburgh, Amerika Serikat. Keluarga kecilnya ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Jerome, seorang ibu yang bernama Ashley, dan anaknya yang masih berumur 10 bulan. Pada tahun 2017, mereka bertiga tinggal di sebuah rumah petakan sederhana di 524 North Taylor Avenue. Awalnya mereka hidup bahagia di dalam rumah petakan yang sederhana itu, tapi makin lama keluarga ini makin sering tuh mengalami kejadian aneh. Sang ayah, Jerome, pada saat malam hari ya pas lagi tiduran tuh di kasur bareng istrinya dan anaknya juga, itu sering banget mendengar suara dari langit-langit rumahnya. Jerome menganggap suara-suara yang ada di langit-langit rumahnya ini yang aneh ini adalah tikus, kucing, atau hewan lainnya. Cuman kalau diperhatikan lagi suaranya itu kok kayaknya keras banget ya, kayak hewan besar gitu merangkak di langit-langit rumahnya. Jerome pada awalnya itu menghiraukan tuh suara-suara ini kayak ya udahlah apapun itu atau itu kucing atau tikus ya sudahlah biarkan saja. Kalaupun itu bukanlah kucing ya paling itu adalah angin yang masuk dari sela-sela atap. Jadi ya udah mau bagaimana lagi. Beberapa hari kemudian, pas siang harinya, pas Jerome lagi nongkrong di depan teras rumahnya, dia bertemu tuh dengan tetangga rumahnya. Tetangganya ini bernama Robert Havrilla. Robert adalah seorang pria tua yang berumur 73 tahun yang pada dasarnya dia adalah orang yang pendiam, tertutup, dan juga kurang bersosialisasi. Jerome sebagai tetangga yang baik ya, yang kebetulan melihat Robert otomatis menyapa Robert dan mengajaknya ngobrol. Ya basa-basi gitu. Jerome lalu bertanya ke Robert, "Pak, punten, di langit-langit loteng rumah Bapak itu sering kedengeran suara-suara kayak kucing atau tikus gitu nggak? Kebetulan di rumah saya pas malam-malam itu sering ada tuh muncul suara kucing, tikus atau suara-suara gesek-gesekan lah di langit-langit rumah." Robert di sini kayak menjawab seadanya gitu. Dia bilang, "Nggak ada tuh." Jerome di sini bingung ya. Kayak anjir, ini orang susah banget sih diajakin akrab. Sekalinya ditanya jawabannya tuh kayak singkat, padat, dan jelas. Ya udah deh, Jerome mengakhiri obrolan ini dan mereka pun sibuk dengan aktivitas masing-masing. Pas malam harinya, pas Jerome lagi siap-siap mau tidur nih, Jerome kan matiin lampu kamar dan naik tuh ke atas kasur. Pas udah selimutan, Jerome ngobrol-ngobrol dulu sama istrinya. Biasalah obrolan suami istri. Begitu obrolannya sudah selesai, Jerome bengong tuh melihat langit-langit kamarnya dan di sini Jerome notice sesuatu. Dari langit-langit rumahnya, Jerome notice tuh bahwa muncul lagi nih suara-suara aneh. Jerome di sini sambil tiduran ya, fokus banget tuh dengan kupingnya dan mendengar tuh ada suara kayak ada sesuatu yang bergerak di langit-langit kamar tidurnya. Jerome yang lagi fokus berfirasat, apapun yang ada di langit-langit kamarnya ini kayak bergerak perlahan dari sisi satu ke sisi lain. Jerome yang masih sambil tiduran ini memperhatikan pergerakan suara dari langit-langit kamarnya ini. Pada akhirnya dia notice sesuatu. Jadi di sudut kecil langit-langit kamarnya, Jerome melihat ada cahaya yang muncul dari langit-langit kamar. Di sini Jerome merasa aneh. Kalau yang bergerak di langit-langit ini adalah kucing atau tikus, gak mungkin dong mereka bisa bercahaya.
Seketika, cahaya dan suara-suara dari langit rumah kamarnya ini itu menghilang dan tidak muncul lagi. Jerome pun tidur dengan perasaan aneh. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Beberapa hari selanjutnya, Jerome membeli kamera CCTV dan memasangnya di langit-langit kamar. Jerome pada momen ini udah penasaran banget nih dengan apa sih yang bergerak di langit-langit kamarnya ketika malam hari. Jerome pun menghubungkan kamera CCTV-nya ke sebuah TV. Pada malam harinya, seperti biasa ya, Jerome mematikan lampu kamarnya dan naik ke kasur. Di sini yang beda adalah Jerome itu menyalakan TV-nya yang terhubung ke CCTV dan ya udahlah dibiarin nyala semalaman. Pas udah di atas kasur, Jerome sesekali melihat ke arah TV ya, dan aman-aman aja tuh, nggak ada apa-apa. Jerome pada malam itu sempat ketiduran karena capek ya, baru aja memasang CCTV nih di langit-langit. Tiba-tiba sekitar jam 2:30 subuh, Jerome kebangun karena dia lagi-lagi mendengar suara misterius dari langit-langit kamarnya. Jerome pun menoleh badannya ke arah TV dan di sini dia kaget karena ternyata yang sedang bergerak-gerak di langit kamarnya ini adalah tetangganya sendiri. Seperti yang lo lihat, di langit-langit kamarnya Jerome muncul bapak-bapak yang tidak lain bukanlah adalah tetangganya sendiri yang bernama Robert. Di dalam video ini, Robert kedapatan sedang masuk ke dalam langit-langit rumahnya Jerome sambil juga membawa bor kecil. Robert sebenarnya sadar di momen ini, dia sadar bahwa ada kamera CCTV yang merekam aksinya, cuman dia bodoh amat dan terus melanjutkan mengintip ke arah kamarnya Jerome. Besok harinya, Jerome melaporkan Robert ke polisi dengan tuduhan ya terbukti bahwa Robert ini trespassing dan masuk ke rumah Jerome tanpa izin. Robert pun ditahan dan dimintai keterangan. Robert pada saat itu tidak setuju kalau tindakannya merupakan tindakan kriminal. Robert kayak menyangkal dan beralasan. Apa yang Robert lakukan ya langit-langit kamar Jerome sebenarnya adalah Robert sedang merenovasi rumahnya Jerome. Pengacaranya Robert juga memberikan komentar bahwasannya apa yang Robert lakukan memang terlihat perbuatan negatif, tapi sebenarnya tidak. Robert di sini merupakan orang yang berniat baik tapi disalahartikan. Walaupun sudah banyak pembelaan dari pihak Robert dan juga pengacaranya, hakim pengadilan tidak begitu mempercayai pembelaannya ini. Hakim menemukan banyak sekali nih bukti-bukti lubang kecil gitu di langit-langit rumahnya Jerome dan juga temboknya rumahnya Jerome. Lubangnya ini cocok pula dengan mata bor yang dimiliki oleh Robert. Robert pun juga ketangkap di CCTV sedang membuat lubang dengan bor tersebut. So ya, bisa dibilang Robert tertangkap basah melakukan trespassing ke rumah Jerome melalui langit-langit kamar. Robert pun dihukum dengan kasus trespassing dan juga stalking. Kisah nyata mengerikan dari internet kali ini berasal dari Jepang. Jadi ada sebuah game yang bernama Haunting 2 Utaho no Tatari. Game ini kebetulan hanya dirilis di Jepang dan gamenya hanya tersedia full menggunakan bahasa Jepang. Tidak ada yang tahu nih siapa developer atau juga publisher jelas dari game Haunting 2 Utaho no Tatahari ini siapa. Yang gue berhasil temukan adalah game horor ini dibuat oleh seorang netizen yang bernama Taya. Walaupun begitu, Haunting 2 Utaho no Tatari, waduh susah namanya ya, itu memiliki rahasia yang gua jamin lu pasti merinding. So, pada dasarnya Haunting 2 Utaho no Tatari adalah game RPG bertema horor. Tampilan dari game ini cukup sederhana dan kalau gua boleh menebak ya, Utaho no Tatari sepertinya dibuat menggunakan engine RPG Maker. Kalau lo familiar dengan game berengine RPG Maker, game ini mirip dengan Yume Nikki, Corpse Party, Aoni, dan juga sejenisnya. Anyway, balik lagi nih ya ke Utaho no Tatari. Yang membuat Utaho no Tatari ini sangat creepy adalah Easter egg atau rahasia di balik game ini.
Jadi ada seorang YouTuber asal Jepang bernama Foss. Foss adalah seorang YouTuber asal Jepang yang hobi banget tuh live streaming memainkan game horor yang indie dan juga gratis. Pas lagi browsing-browsing gitu, mencari game horor, dia menemukan game Haunting 2 Utaho no Tatari di sebuah situs game gratis. Foss pun mencoba game Haunting 2 ini. Di awal permainan, lu memainkan sebuah karakter, seorang wanita yang bernama Kiratani Shizune. Shizune pada satu malam ini balik lagi ke kantornya karena ada beberapa barang yang ketinggalan. Kantornya ini bernama Yumezo Occult Research Institute. Pas dia masuk ke kantornya, dia notice, kok kantornya sepi banget? Semua orang pada kemana? Nah, misi pertama Foss ini adalah, si YouTuber Jepang ini adalah mencari tahu kemana semua orang ini pergi. Begitu misi pertama selesai, Shizune ini balik lagi nih ke rumahnya dan beraktivitas dengan normal. Awalnya rumahnya tuh biasa aja, tapi ya tiba-tiba Shizune sadar kalau ada penampakan yang ikut ke rumahnya. Foss, si YouTuber ini ngeri dong ya, cuman ya wajar. Namanya juga game horor, tugasnya game horor adalah menakut-nakuti pemainnya. Foss pun melanjutkan bermain Utaho no Tatari. Lalu di dalam game Utaho no Tatari ada satu momen di mana Shizune, si karakter dalam game Utaho no Tatari, itu kehilangan ibunya. Peristiwa kehilangan ibunya ini mengakibatkan stres yang mendalam. Saking stresnya, Shizune setiap kali dia stres, ya, si Shizune dan juga playernya akan diperlihatkan penampakan. Awalnya penampakan yang muncul adalah gambar-gambar creepy yang menurut gua memang mengerikan. Sampai akhirnya Foss mendapati sebuah error yang membuat game ini benar-benar total aneh. Tiba-tiba gamenya itu menjadi penuh dengan tulisan aneh. Terus juga tahu-tahu muncul foto mengerikan yang diduga keras adalah foto dari jenazah seorang ibu. Gua mau lo perhatikan baik-baik. 1フレームあたりのその操作はできません。入力ボタンを確認してください。は？はい？何え？え？うわっごめんなさい。無理。Seperti yang lo lihat, pas Foss lagi bermain, tiba-tiba layarnya ini muncul semacam peringatan error gitu dalam bahasa Jepang. Foss bingung dong dan dia klik-klik aja. Gak lama muncul lagi nih pesan gak jelas bertuliskan bahasa Jepang yang Foss sebagai orang Jepang pun itu tidak paham dengan maksud tulisannya ini. Pas dia coba klik-klik lagi, muncul dah tuh foto penampakan ibu-ibu. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Buat lo yang sekiranya masih membutuhkan asupan horor, langsung aja tonton video di sebelah kanan layar ini. Karena di sana gue membahas tentang berbagai macam kisah nyata yang mengerikan juga. Maka dari itu langsung aja kunjungin video tersebut. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.